Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Jumpa lagi bersama Ibu Siska. Hari ini Ibu Siska akan menerangkan tematik kelas 2. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, and comment gratis. Oke? Jika sudah, yuk kita mulai belajar. Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Jumpa lagi bersama Ibu Siska. Hari ini Bu Siska akan menerangkan tematik kelas 2. Tema 8, keselamatan di rumah dan di perjalanan. Subtema 3, aturan keselamatan di perjalanan. Pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini berfokus pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan SBDP. Udin dan teman-teman melakukan kunjungan. Mereka mengunjungi berbagai tempat wisata. Mereka selalu memperhatikan aturan keselamatan di perjalanan. Perhatikan gambar berikut ini. Mengapa kita tidak boleh mengeluarkan anggota badan melalui jendela, Bu? Tanya Siti. Anggota badan yang dikeluarkan melalui jendela bisa saja mengenai kendaraan lain atau dahan pohon di sekitar jalan. Hal itu bisa membahayakan diri, Nak. Oke, untuk kalian semua, jika kalian menaiki kendaraan, kalian tidak boleh mengeluarkan anggota badan ya melalui jendela, karena bisa saja mengenai kendaraan lain atau dahan pohon di sekitar jalan. Nah, coba kalian perhatikan gambar Siti dan teman-teman. Selain itu, saat menaiki bis atau mobil, apa yang mereka gunakan? Ya, mereka menggunakan sabuk pengaman atau seat belt agar tetap aman. Hari Minggu, Udin dan teman-teman berlibur ke Pantai Ancol. Mereka berangkat menggunakan bus pariwisata. Berlibur ke pantai ada aturannya. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Dengarkan aturan yang Ibu sampaikan ya, Nak. Anak-anak harus mematuhi aturan perjalanan kita. Ada yang tahu mengapa kita harus patuh pada aturan? Tahu, Bu. Agar kita selamat dalam perjalanan. Selanjutnya, selamat pula kembali ke rumah masing-masing. Hebat anak Ibu. Jadi, kita harus patuh pada aturan perjalanan kita ya, Nak. Iya, Bu. Apa sih isi percakapan pada halaman sebelumnya? Ya, Ibu Guru, Udin, dan siswa lainnya membicarakan tentang aturan perjalanan. Mengapa kita harus patuh pada aturan? Supaya segala kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Apa yang akan terjadi jika kita tidak patuh pada aturan? Kegiatan tidak bisa berjalan dengan lancar. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Judulnya, Aturan Keselamatan dalam Bus. Melakukan perjalanan dengan bus ada aturannya. Aturan dibuat ada gunanya. Dengan mematuhi aturan, kita akan selamat dalam perjalanan. Tidak hanya itu, kita juga akan dapat menikmati perjalanan dengan baik. Kita akan merasa aman dan nyaman dalam perjalanan. Ada beberapa aturan yang harus kita patuhi ketika melakukan perjalanan dengan bus. Antara lain,
naik ke dalam bus dengan tertib, duduk di kursi masing-masing dengan baik, tidak mengeluarkan anggota badan melalui jendela, dan berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Setiap melakukan perjalanan dengan bus, kita harus mematuhi aturan tersebut dengan baik. Nah, apa isi teks di atas? Ya, isi teks di atas adalah tentang aturan keselamatan ketika perjalanan dengan bus. Apa saja aturan ketika melakukan perjalanan dengan bus? Aturan ketika melakukan perjalanan dengan bus adalah naik ke dalam bus dengan tertib, duduk di kursi masing-masing dengan baik, tidak mengeluarkan anggota badan melalui jendela, dan berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Nah, kalian sudah tahu ya aturan ketika melakukan perjalanan dengan bus. Jadi jika kalian sudah tahu, saat kalian menaiki bus, jangan lupa kalian melakukan dan ikuti aturan ketika menaiki bus. Masih ingatkah kamu aturan penggunaan huruf kapital? Huruf kapital digunakan untuk menulis nama Tuhan. Bacalah beberapa kalimat berikut dengan nyaring. Yang pertama, kita harus berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Di situ ada kata Tuhan, berarti huruf T-nya menggunakan huruf kapital. Yang kedua, kesehatan yang kita miliki merupakan anugerah yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih merupakan nama ganti Tuhan, jadi harus menggunakan huruf kapital di awal katanya. Yang ketiga, udara yang kita hirup merupakan anugerah yang Maha Kuasa. Kata yang Maha Kuasa merupakan kata ganti Tuhan, berarti harus menggunakan huruf kapital. Tulislah 5 kalimat sederhana dengan mengikuti aturan penggunaan huruf kapital. Di sini Bu Siska sudah menyediakan 5 kalimat sederhana. Berdoalah kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, Tuhan yang Maha Esa menggunakan huruf kapital. Dan ingat, awal kalimat juga harus menggunakan huruf kapital. Dan diakhiri dengan tanda titik. Berikutnya, kita panjatkan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa menggunakan huruf kapital dan awal kalimat menggunakan huruf kapital, diakhiri dengan tanda titik. Semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Kata Tuhan menggunakan huruf kapital, dan ingat, awal kalimat menggunakan huruf kapital, diakhiri dengan tanda titik. Setiap hari aku mengucap syukur kepada Tuhan. Awal kalimat menggunakan huruf kapital dan kata Tuhan menggunakan huruf kapital, lalu diakhiri dengan tanda titik. Semua ini karena kemurahan yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih, kata ganti Tuhan, berarti menggunakan huruf kapital. Masih ingatkah kamu hari apa Udin dan teman-teman berlibur ke pantai? Ya, betul, mereka berlibur ke pantai pada hari Minggu. Amati gambar kalender berikut ini dengan teliti. Di sini Bu Siska ada contoh kalender atau tanggalan. Di kalender biasanya memuat nama bulan, nama hari, dan tanggalnya. Di sini Bu Siska akan bahas dalam satu minggu ada 7 hari. Nah, siapa yang ingat 7 hari itu hari apa saja? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat,
Sabtu, dan Minggu. Nah, kalian harus ingat ya, dalam satu minggu ada 7 hari. Perhatikan contoh soal berikut ini. 2 minggu sama dengan titik-titik berapa hari? Nah, kalian harus ingat, 1 minggu itu 7 hari. Kalau 2 minggu, kalian hitung dengan cara berarti 1 minggu ditambah 1 minggu. 1 minggu itu 7 hari ditambah 7 hari sama dengan 14 hari. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, 2 minggu sama dengan titik-titik berapa hari? 2 minggu sama dengan 2 dikali 7 hari. Karena ingat ya, 1 minggu itu 7 hari. Berarti kalau 2 minggu, 2 dikali 7 sama dengan 14 hari. Nah, dari 2 cara ini kalian bisa cari cara yang menurut kalian lebih mudah cara mengerjakannya. Coba Buska kasih contoh satu lagi ya. Contoh soal yang kedua. 5 minggu titik-titik berapa hari? Cara yang pertama, 5 minggu sama dengan 1 minggu ditambah 1 minggu ditambah 1 minggu ditambah 1 minggu ditambah 1 minggu sebanyak 5 minggu. Nah, dalam 1 minggu ada 7 hari, berarti 7 hari ditambah 7 hari ditambah 7 hari ditambah 7 hari ditambah 7 hari sebanyak 5. Total menjadi 35 hari. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, 5 minggu sama dengan titik-titik hari. Ingat, 1 minggu sama dengan 7 hari. Kalau 5 minggu berarti 5 dikali 7 sama dengan 35 hari. Nah, kalian boleh pilih cara yang menurut kalian paling mudah. Nah, untuk memahami contoh soal yang tadi, coba kalian kerjakan soal matematika halaman 109 sampai 110 nomor 1 sampai dengan 5. Kalian tulis di buku tulis kalian dengan rapi ya. Dan gunakan cara yang seperti tadi. Boleh menggunakan cara yang pertama atau menggunakan cara yang kedua. Pilih salah satu ya. Udin dan teman-teman tiba di pantai. Mereka mencari kerang kecil. Kerang kecil merupakan hasil sumber daya alam. Kerang kecil dapat dibuat menjadi karya kerajinan. Perhatikan petunjuk berikut ini dengan teliti. Nah, di sini Bu Siska ada beberapa contoh kerajinan dari kerang. Nah, ada aksesoris. Misalnya ada kalung, anting, atau jepitan rambut. Ada bingkai foto yang terbuat dari kulit kerang. Lalu ada tempat tisu dan ada tirai. Nah, masih banyak lagi contoh yang bisa kalian lihat. Kalian dapat lihat dan cari di Google ya. Ayo berkreasi. Sekarang kita coba membuat kerajinan kulit kerang. Hal yang harus kalian lakukan yaitu kalian menyiapkan bahannya. Yang pertama kulit kerang, yang kedua kain flanel, ketiga kertas, keempat lem, dan kelima bingkai. Adapun alat yang harus kalian siapkan yaitu gunting, pensil, dan penghapus.
Langkah kerja pembuatannya. Yang pertama, buatlah pola gambar dasar pada kertas. 2. Guntinglah gambar dasar yang kamu buat dengan gunting. Ingat, gunakan gunting dengan hati-hati ya. Yang ketiga, kerjakan dengan benar dan hati-hati. Yang keempat, bersihkan kulit kerang dengan hati-hati. Yang kelima, tempelkan kulit kerang dengan menggunakan lem pada gambar dasar yang telah dibuat. Yang keenam, pindahkan hasil tempelan kerang ke atas kain flanel sebagai latar. Yang ketujuh, beri bingkai agar lebih cantik. Jangan lupa lapisi bingkai dengan kaca agar lebih tahan lama. Nah, begitu cara membuat kerajinan kulit kerang. Jika kulit kerang tidak ada, kamu dapat menggunakan bahan alam lainnya. Kamu dapat menggunakan bahan lainnya seperti batu berukuran kecil atau berbagai jenis kacang-kacangan. Nah, kalian coba praktekkan dan buat kerajinan kulit kerang di rumah bersama dengan keluarga kalian ya. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Bu Siska harap kalian dapat memahami pembelajaran hari ini. Bu Siska tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Dadah.